7 saham ini biasanya bagi dividen interim pada akhir tahun. Apa saja sahamnya? Simak video ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada kuartal 2 2024. Yang pertama adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. BBCA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dan juga merupakan salah satu dari 4 bank besar di Indonesia. BBCA didirikan pada 10 Oktober 1955, yang berarti lebih dari 69 tahun yang lalu. BBCA melakukan IPO pada 31 Mei tahun 2000, dan saat ini memiliki market cap sebesar 1.319 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali BBCA adalah PT Dwi Muria Investama Andalan dengan kepemilikan 54,94%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Bapak Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono. Beliau juga pemilik dari perusahaan rokok Jarum dan merupakan orang terkaya di Indonesia. Kebijakan pembayaran dividen BBCA ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPSD. Dalam 6 tahun terakhir, BBCA rutin membayarkan dividen 2 kali setahun. Dan dividen interim BBCA dibagikan pada bulan Desember sebanyak 6 kali berturut-turut. Menurut sumber yang saya baca, juga mengatakan bahwa BBCA akan membayarkan dividen interim pada bulan Desember 2024 nanti. Kemudian yang kedua adalah PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO. ADRO merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara di Indonesia. ADRO didirikan pada 26 Agustus 2004, yang berarti lebih dari 20 tahun yang lalu. ADRO melakukan IPO pada 16 Juli 2008, dan saat ini memiliki market cap sebesar 113 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali ADRO adalah PT Adaro Strategic Investment dengan kepemilikan 45,66%. Perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Strategic Lestari yang dimiliki oleh 4 perusahaan dengan masing-masing 25% kepemilikan. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Trinugraha Thohir, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG, PT Persada Capital Investama, dan PT Triputra Investindo Arya. ADRO tidak menerapkan kebijakan dividen yang spesifik, tapi selalu berkomitmen untuk membayar dividen setiap tahun. Dalam 6 tahun terakhir, ADRO rutin bayarkan dividen 2 kali setahun. Cuma di tahun 2020 saja ADRO absen bayarkan dividen interim, tapi masih bayarkan dividen final. Jadwal dividen interim ADRO ex-date pada akhir Desember atau awal Januari, sedangkan payment date-nya di pertengahan Januari. Kemudian yang ketiga adalah PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. IPCC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan terminal kendaraan. IPCC menyediakan layanan terminal kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priuk dan sejumlah pelabuhan lainnya di Indonesia. IPCC didirikan pada 5 November 2012, yang berarti lebih dari 12 tahun yang lalu. IPCC melakukan IPO pada 9 Juli 2018, dan saat ini memiliki market cap sebesar 1,26 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali IPCC adalah PT Pelindo Multi Terminal dengan kepemilikan 71,28%. Perusahaan tersebut adalah salah satu anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia Persero yang merupakan BUMN. Kebijakan pembayaran dividen IPCC ditetapkan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana pembagian dividen disetujui dan ditetapkan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam 6 tahun terakhir, IPCC rutin bayarkan dividen setiap tahunnya. Cuma di tahun 2020 saja IPCC absen bayarkan dividen. Dalam 2 tahun terakhir, IPCC memberikan dividen 2 kali setahun secara berturut-turut. Jadwal dividen interim IPCC diumumkan pada pertengahan Desember, sedangkan pembayarannya di pertengahan Januari. Kemudian yang keempat adalah PT Surya Toto Indonesia Tbk atau TOTO. TOTO merupakan perusahaan yang bergerak dalam memproduksi dan menjual produk saniter, fitting, perlengkapan dapur, dan aksesoris terkait. TOTO didirikan pada 11 Juli 1977 dan pabrik produk saniter pertama mulai beroperasi pada tahun 1978. TOTO mulai mengekspor produknya ke mancanegara pada tahun 1980 dan melakukan IPO pada tahun 1990. Saat ini, TOTO memiliki market cap sebesar 2,29 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali TOTO ada 3 entitas, yaitu yang pertama TOTO Ltd Jepang dengan kepemilikan 39,90%.
Perusahaan tersebut merupakan pemilik dari brand Toto. Kedua, PT Multi Fortuma Asindo 29,51%, dan yang ketiga PT Surya Paramita Abadi 25,05%. Kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga dengan nama belakang Suryanto, Budiman, Atmadireja, dan Andi. Dalam annual report-nya, Toto tidak memiliki kebijakan dividen tertentu. Akan tetapi, kebijakan dividen Toto pada tahun 2023 didasarkan pada ketersediaan kas dan laba ditahan setelah memperhitungkan biaya lainnya. Dalam 5 tahun terakhir, Toto rutin bayarkan dividen 2 kali setahun. Cuma di tahun 2020 saja Toto absen bayarkan dividen interim, tapi masih bayarkan dividen final. Dividen interim Toto dibagikan pada bulan Desember 3 kali berturut-turut dalam 3 tahun terakhir. Kemudian yang kelima adalah PT Cikarang Listrindo Tbk atau POWR. POWR merupakan perusahaan pembangkit atau penyedia listrik swasta. POWR memasok tenaga listrik ke 5 kawasan industri di Cikarang. Selain itu, POWR juga menjual pasokan listriknya ke PLN. Dan per kuartal 2 2024 ini, penjualan ke PLN sebesar $39 juta atau 15% dari total penjualan. POWR didirikan pada 28 Juli 1990 dan mulai beroperasi komersial pada 28 Oktober 1993. POWR melakukan IPO pada 14 Juni 2016 dan saat ini memiliki market cap sebesar 11,34 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali POWR ada 3 entitas. Yang pertama PT Udinda Wahana Tama dengan kepemilikan 30,48%. Kedua PT Brasali Industri Pratama 26,64%. Dan yang ketiga PT Penta Kencana Bakar Perdana 26,64%. Ada yang tahu ketiga perusahaan tersebut dimiliki oleh siapa? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Kebijakan pembagian dan besaran dividen POWR ditetapkan melalui RUPS. Dalam 8 tahun terakhir, POWR rutin bayarkan dividen 2 kali setahun, dengan dividen payout ratio di atas 60%, bahkan lebih dari 90% pada tahun 2018 dan 2022. Dividen interim POWR dibagikan pada bulan Desember sebanyak 5 kali berturut-turut dalam 5 tahun terakhir. Kemudian yang keenam adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR. TOWR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia dan pengelola infrastruktur telekomunikasi. Saat ini, TOWR memiliki dan mengoperasikan lebih dari 30.000 unit tower atau menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. TOWR didirikan pada 2 Juli 2018, yang berarti lebih dari 16 tahun yang lalu. TOWR melakukan IPO pada 8 Maret 2010, dan saat ini memiliki market cap sebesar 41,07 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali TOWR adalah PT Sapta Adhikari Investama dengan kepemilikan 54,4241%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga dengan nama belakang Hartono, melalui PT Catur Guiratna Sumapala 49% dan PT Tricipta Mandala Gumilang 51%. Jadi TOWR ini adalah emiten grup Jarum, seperti BBCA yang telah disebutkan sebelumnya. Kebijakan dividen TOWR dengan mempertimbangkan keadaan keuangan perusahaan, serta dimintakan persetujuan melalui RUPST. Dalam 6 tahun terakhir, TOWR rutin bayarkan dividen 2 kali setahun, dan dividen interim TOWR selalu dibagikan pada bulan Desember. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk atau BFIN. BFIN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Kegiatan usaha BFIN terdiri dari pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat berat, mesin-mesin, rumah atau ruko, serta pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa. BFIN didirikan pada 7 April 1982, yang berarti lebih dari 42 tahun yang lalu. BFIN melakukan IPO pada 16 Mei 1990, dan saat ini memiliki market cap sebesar 15,57 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali BFIN adalah Trinugraha Capital dengan kepemilikan 48,15%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Bapak Garibaldi Thohir, Jerry Yang, Nostar Advisor, dan investor lain atau pasif yang tidak memiliki hak suara melalui Bravo Investment. Dalam 6 tahun terakhir, BFIN rutin bayarkan dividen tiap tahunnya. BFIN mulai memberikan dividen interim 3 tahun yang lalu pada tahun buku 2021. Setelah itu, dalam 3 tahun terakhir, BFIN rutin bayarkan dividen interim 3 kali berturut-turut dan jadwal pembagiannya pada bulan Desember.
Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai 7 saham sebelumnya? Apakah ada dari ke-7 saham tersebut yang sudah kalian miliki? Atau masih dalam incaran serta pantauan kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham-saham yang telah disebutkan. Bila kalian ingin diskusi atau ada beberapa saham lain yang memberikan dividen interim pada akhir tahun, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video part selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.